lagi, ini bukan gerakan pribadi saya, Prabu Alam Saputra, tapi ini gerakan rakyat Sumatera Utara. Gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa. Turunkan Jokowi. Gerakan rakyat. Kami minta kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan seadil-adilnya. Jika tidak adil, kami dari Sumatera Utara siap melakukan reformasi jilid 2 seperti tahun 98 untuk menjatuhkan Jokowi. Dasar mahasiswa goblok. Siapa yang gue bilang goblok ini? Bukan semua mahasiswa, tapi mahasiswa yang hari ini mati hatinya dan mati perasaannya ketika teman-temannya turun berjuang di garis depan membela kepentingan rakyat dan negara. Mereka masih sibuk senang-senang dengan kehidupannya dan asik dengan kegiatan sehari-harinya. Itu yang gue bilang goblok. Alumni 212, emak-emak jauh lebih dulu berkorban dan berjuang di garis depan. Sekarang giliran kalian adik-adik mahasiswa. Saya bangga pada kalian dan teruskan perjuangan ini sampai tercapai keadilan dan kebenaran tegak di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Banyak orang yang bertanya-tanya siapakah yang menggerakkan gerakan ini sehingga masif seperti gelombang tsunami yang tak bisa tertahan. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya berdasarkan doa-doa dari ribuan orang yang terzalimi, karena doa-doa orang yang terzalimi tidak akan tertolak dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya orang mengintip dari awal kapan sebut aja memusuhi itu bisa diucapkan itu. Tempo mengambil inisiatif untuk membuka kotak Pandora itu. Akibatnya publik, pers, mahasiswa mengerti bahwa memang dalam kotak Pandora itu disimpan segala macam jenis kejahatan gitu. Kejahatan lingkungan, kejahatan ekonomi, kejahatan segala macam. Jadi selalu sial memang kalau kotak Pandoranya udah dibuka itu nggak bisa ditutup lagi tuh. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Bukan saya percaya, saya berupaya supaya terjadi reformasi jilid 2 tuh. Karena cuman itu caranya supaya kita bersih lagi secara total gitu. Kan nggak bisa dicicil pelanggaran etik dari kekuasaan, integritas kan nggak bisa dicicil. Jadi dirubah atau menetap ulang tuh. Nah itu hanya bisa dengan satu gerakan sosial yang lebih komprehensif, lebih radikal, lebih terarah tuh. Dan itu selalu ada kepemimpinan ide yang baru. Jadi kontras ide pasti akan muncul untuk menandingi ide yang membusuk hari-hari ini. Dalam ilmu politik namanya mulai terjadi political decay, pembusukan politik kan. Jadi saya melihat bahwa mahasiswa disogok kecil, tapi saya percaya bahwa sogokan itu nggak mempan. Karena moral force selalu mendahului seluruh intrik kekuasaan. Itu sejarah dunia tuh, bahwa gerakan mahasiswa selalu merupakan gerakan moral force. Nah kita lihat misalnya di Hong Kong tuh gerakan mahasiswa udah 5 bulan, 6 bulan tuh nggak berhenti tuh. Karena ada soal etika bersama, yaitu kebebasan dan keadilan. Nah di kita mahasiswa akhirnya pulih akal sehatnya, mengetahui bahwa proses politik kemarin itu sebetulnya banyak yang palsu. Kalau itu benar, mestinya nggak menghasilkan revisi KPK kan, karena Presiden justru waktu kampanye mengatakan saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, dan itu diingat oleh mahasiswa. Mungkin karena itu mahasiswa merasa oke, Presiden kita betul-betul satu pikiran dalam anti korupsi. Ternyata berbalik kan. Jadi pembalikan etis itu yang membuat moral force itu tumbuh, bahwa ternyata dia bukan sendirian memimpin pemberantasan korupsi, tapi dia menjadi panglima bersama DPR untuk melemahkan KPK. Harus ada reformasi jilid 2, membangun demokrasi yang amanah dan berkeadilan, membuang jalan sesat ekonomi neoliberal yang melenceng dari ekonomi konstitusi kita, sehingga demokrasi dapat membawa kemakmuran dan keadilan untuk rakyat. Reformasi 2020 mungkinkah? Dulu dui fungsi ABRI, sekarang dui fungsi polisi. Refleksi 22 tahun reformasi. Fadlizon,
Pergantian rezim itu sunnatullah. Para pemirsa yang terhormat, sebelum Anda dengarkan berita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Revolusi Channel. Menyoal reformasi 1998, Fadlizon, dulu ada dui fungsi ABRI, sekarang dui fungsi polisi. Gelora.co. 1 dari 7 tuntutan reformasi 1998 antara lain menghapuskan dui fungsi ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam konteks kekinian, dui fungsi itu masih terjadi tak ubahnya seperti Orde Baru, di mana TNI dahulu ABRI menempati jabatan-jabatan sipil. Bedanya, saat ini aparat yang menempati jabatan-jabatan sipil itu adalah kepolisian. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, saat mengisi diskusi daring bertajuk Makna Reformasi 22 Mei 1998 sampai 2020 di tengah COVID-19. Bersiap menghadapi new normal pada Kamis malam 21 Mei. Yang menjadi kritik ketika itu 1998, kenapa kita memasuki era reformasi, termasuk dui fungsi ABRI dikembalikan. Tapi kita lihat sekarang, polisi banyak masuk di dalam jabatan-jabatan sipil, seperti jadi dui fungsi polisi sekarang ini, ujar Fadlizon. Menurut Fadlizon, salah satu orientasi penghapusan dui fungsi ABRI kala itu antara lain agar masyarakat sipil selaku penyimbangan demokrasi turut andil memakmurkan negara. Namun, hal itu seolah tidak berbanding lurus sesuai cita-cita reformasi yang dulu digaungkan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Pasalnya, dengan banyak aparat kepolisian yang menduduki jabatan sipil saat ini, justru akan menimbulkan masalah dalam demokrasi ini di Indonesia meskipun TNI sekarang sudah tidak masuk lagi dalam jabatan-jabatan sipil. Memang tentara sudah tidak masuk di dalam jabatan sipil, tetapi polisi banyak masuk di dalam jabatan-jabatan sipil. Banyak polisi aktif sekarang ini menduduki jabatan sipil, karir. Nah, ini juga menurut saya akan menjadi masalah, sesalnya. Apa bedanya dengan dui fungsi ABRI dulu? Jadi, dui fungsi polisi ini menurut saya akan menjadi masalah di dalam demokrasi kita, Imbu Fadlizon menegaskan. Selain Fadlizon, turut hadir dalam diskusi dari menyoal reformasi 21 Mei 1998 ini. Antara lain, aktivis 1998 yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Indra J. Piliang, dan Rama Pratama, kemudian mantan Komisioner KPU Husnul Mariah, ekonom senior Fadli Hasan, dan Derajat Wibowo. Selanjutnya, refleksi 22 tahun reformasi, Fadlizon, pergantian rezim itu sunnatullah. Rangkaian peristiwa yang terjadi pada reformasi 1998, salah satunya pergantian rezim, faktor eksternal maupun internal yang mengakibatkan jatuhnya Orde Baru itu merupakan ketentuan Allah atau sunnatullah yang bisa menimpa negara dan memimpin manapun di berbagai belahan dunia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia, apalagi pandemi COVID-19 yang menjangkit ratusan negara di dunia sudah menyasar ke berbagai sektor termasuk ekonomi. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, saat mengisi diskusi daring bertajuk Makna Reformasi 22 Mei 1998 sampai 2020 di tengah COVID-19. Bersiap menghadapi new normal pada Kamis malam 21 Mei. Bahwa perubahan itu termasuk pergantian rezim adalah